Oke, video tawaran kali ini bakal menarik banget karena chipset terbaik dari MediaTek, Qualcomm, dan Apple ada di sini. Kira-kira siapa yang paling ngebut? Stabilisasi dan suhunya gimana? Terus konsumsi dayanya siapa yang paling irit? Tapi ini siapa yang overheat tuh? Yuk kita mulai. Jadi bisa dibilang juga ini adalah tawaran HP compact flagship antara Vivo, Xiaomi, dan iPhone dengan konsumsi daya yang cukup jomplang di iPhone ya. Dan kayak biasa, gue bakal jalanin Antutu 3 kali, recording 4K, YouTube, download, rendering, stress test, dan gaming. Tapi sebelum itu, gue cek suhu ketiga HP ini ada di sekitar 30 derajat. Baterai sama-sama di 100%, connect di wifi yang sama, settingan udah gue samain, dan update software terbaru. GP langsung aja kita mulai tawarannya. Oke, jadi setelah 10 menitan Antutu jalan, iPhone kelar duluan dengan skor 1,7 juta. Dan suhu aman di 39,4. Habis itu disusul sama Xiaomi 15 yang punya suhu langsung ngegas di 46,5. Tapi secara skor jauh di atas ya, terpaut hampir 900.000 dari iPhone. Lanjut nggak lama, Dimensity 9400 juga kelar dengan suhu yang sama-sama ngegas di 45,5 derajat. Untuk skor selisih 100 ribuan aja dari Snapdragon 8 Elite tadi. Oh ya, cuma mau ingetin kalau sebenarnya hasil skor Antutu Android dengan iOS itu nggak bisa dibandingin langsung ya. Karena di website officialnya sendiri bilang kalau bahasa pemrograman dan pengetesannya itu beda. Tapi nggak apa-apa, minimal kita bisa lihat dan bandingin dari sisi stabilisasi, suhu, dan mungkin konsumsi daya juga. Habis itu lanjut ke Antutu kedua yang surprisingly skor di Vivo drop cukup jauh ya. Terpaut sampai 600.000 ke 1,9 juta. Sedangkan Xiaomi 15 terjadi penurunan tapi nggak sejauh Vivo di 2,4 juta. Dengan suhu yang makin tinggi tuh di 49 derajatan. Untuk iPhone juga turun tapi nggak terlalu besar ya. Dengan suhu masih aman 42 derajatan. Cuma yang menarik di sini adalah di tes ketiga. Karena Xiaomi 15 mesti ditandu keluar lapangan saudara-saudara. Kena warning overheat guys. Dan pas gue cek suhunya pun mencapai 51-an derajat. Yes, panas banget. Terus apakah artinya HP ini red flag? Enggak juga. Nanti gue kasih sudut pandang lain tentang ini di belakang ya. Selebihnya Vivo dan iPhone aman ya. Bisa selesai tes ketiga dengan selamat. Dengan penurunan baterai yang paling kecil secara persentase ada di Vivo, berkurang 7%. Habis itu Xiaomi dan terakhir iPhone. Cuma ya gue ngeh banget kalau tiap-tiap HP ini punya kapasitas yang beda. Jadi gue sertain juga penurunan daya dalam mAh, yang mana iPhone itu malah ada di tengah-tengah. Habis itu kalian pasti banyak yang tanya, Bang, di Snapdragon 8 Elite kok Antutunya nggak sampai 3 juta? Nah sebenarnya yang kalian lihat kemarin itu pengetesannya di HP khusus Qualcomm ya, yang nggak dijual di mana-mana tuh. Namanya QRD atau Qualcomm Reference Design. Gunanya ya buat pengetesan gitu, yang hasilnya bisa beda sama HP-HP yang udah diimplementasiin sama tiap brand. Jadi semoga kejawab. BTW guys, walaupun video tawaran chipset ini nggak bakal serame video lainnya, tapi buat kalian yang bener-bener suka, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Setelah gue ademin HP-nya, lanjut ke tes yang lebih manusiawi, yaitu recording 4K 30 fps selama 30 menit. Dan hasilnya cukup deres ya turun di iPhone, berkurang sampai 13%. Sedangkan kedua HP lainnya ada di 8 dan 9% aja. Tapi sebenarnya secara mAh nggak terlalu jauh juga, dengan suhu yang mirip-mirip di 41 sampai 42 derajat. Nah, dari sini ada sedikit keanehan buat gua, yaitu saat cek file size. Hasil video tadi, yang mana file size Xiaomi itu gede sendiri, sekitar 11 gigaan. Sedangkan kedua HP lainnya cuma di 6 giga. Mungkin ada settingan yang beda kali ya dengan si Xiaomi ini. Walaupun gua nggak ada otak-atik apa-apa sih di kameranya. Habis itu pertanyaan selanjutnya, kalau nonton YouTube, siapa yang paling makan daya dari ketiga HP ini? Jadi di tes ini, gue set resolusinya di 1080p dan jalanin selama 30 menit. Buat hasilnya secara persentase, Xiaomi paling irit ya, berkurang 2%, Vivo 3, dan iPhone 4. Dengan suhu adem di sekitar 32-33 derajat. Oke, sekarang kita balik lagi ke benchmark. Kali ini Geekbench 6 yang hasilnya untuk single core ternyata iPhone paling strong loh. Habis itu ada Xiaomi dan Vivo. Sedangkan untuk multi-core, Xiaomi cukup jauh di atas ya dengan skor 9.300-an. Sedangkan iPhone dan Vivo 8.000-an. Buat suhunya sendiri ternyata Vivo yang paling tinggi di 38 derajat ya. Habis itu Xiaomi 15 dan yang paling adem iPhone. Terus buat kondisi baterai saat ini Vivo masih di 81%, Xiaomi 76, dan iPhone yang paling rendah di 68. Dan sebelum gue lanjutin beberapa tes lain kayak download, rendering, sama gaming, mari kepoin dikit tentang core CPU dari ketiga chipset flagship ini. Dimana sama-sama berfabrikasi 3 nanometer, tapi untuk core-nya sendiri Snapdragon dan Dimensity ada 8 ya. Sedangkan A18 Pro ada 6.
dengan konfigurasi yang kalian bisa lihat di sini. Wah, cukup serem ya Snapdragon 8 Elite ini, punya clock speed yang cukup tinggi. Sedangkan A18 Pro walaupun core-nya nggak sebanyak kedua chipset lainnya, tapi secara skor bisa mengimbangi. Bahkan single core-nya yang paling tinggi tadi. Penasaran buat lihat hasil tesnya selanjutnya. Let's go! Next, kita tes yang gak kalah seru, yaitu download barengan. Yang disclaimer dulu, kalau tes ini bukan buat tahu kecepatan maksimal suatu HP. Tapi saat download barengan, siapa yang sedot lebih kuat, sesuai penggunaan real aja. Dan hasilnya, Xiaomi bisa kelar duluan ya, habis itu diikutin sama iPhone dan Vivo. Terus biar lebih valid, gue coba sekali lagi, tapi urutan downloadnya gue ubah dikit. Jadi Vivo jalan dulu, habis itu iPhone dan Xiaomi. Hasilnya ternyata iPhone dan Vivo bisa kelar duluan ya, dan kemudian disusul sama Xiaomi tuh. Jadi karena bedanya tipis aja dan gak ada yang selalu lebih cepet, bisa gue bilang ketiga HP ini punya kemampuan yang sama dalam hal download. Terus dari file yang di-download tadi, lanjut kita pakai buat tes editing di KineMaster, yang gue kasih scaling dan satu filter. Habis itu gue ekspor ke 4K 30 dengan bitrate yang gue samain di sekitar 64 Mbps, dengan output file sekitar 1 gigaan. Dan hasilnya udah bisa diduga ya, Xiaomi kelar duluan. Tapi bedanya nggak terlalu jauh juga sih, terpaut 7 detik buat Vivo dan 9 detik buat iPhone. Kalau buat suhu, adem-adem aja ketiga HP ini, sekitar 30-31 derajat, dengan konsumsi daya berkurang 1% di iPhone. Oke, jadi buat 3D Max, dari tes video gue kemarin yang Xiaomi 15, kena warning overheat ya, dan nggak tahu bakal kejadian lagi atau enggak kali ini. Tapi sebelumnya, gue pengen tes Wildlife Extreme dulu yang bukan stress test. Dan hasilnya Xiaomi punya skor yang cukup tinggi nih, terpaut 400 poin dari Vivo, dan beda 1500-an kalau dibanding sama iPhone. Setelah itu, barulah gue beranikan diri buat lakuin stress testnya. Dan hasilnya terjadi lagi di looping 17, Xiaomi 15 kena warning overheat dan suhunya mencapai 51,2 derajat. Oke, jadi sekalian ngejawab di tes Antutu sebelumnya, apakah overheat Xiaomi 15 ini artinya red flag? Justru gue ngelihat peringatan overheat ini di Xiaomi artinya mereka masih ngejaga suhunya supaya nggak lewat dari yang udah ditentuin ya. Bayangin aja kalau nggak ada warning ini dan suhunya terus naik, mungkin bisa meledak kali. Dan ingat, sejauh ini cuma terjadi saat lakuin benchmark doang. Yang emang sengaja sih tujuan app ini buat nge-push performance HP-nya ke limit maksimal. Buat penggunaan real kayak contohnya ngegame, nanti kita bakal bahas setelah ini. Terus satu lagi yang juga penting, kalau tiap-tiap brand mereka itu punya racikan sendiri-sendiri dalam mengolah power si chipsetnya ya. Misalnya buat Vivo, kalau gue lihat itu dia tipe yang bakal turunin performance-nya saat udah mencapai suhu tertentu. Terlihat dari Antutu kedua yang drop cukup jauh dengan suhu yang konstan di sekitar 45 derajat. Dan buat stabilisasi di 3D Max Stress Test tadi juga nggak tinggi ya, cuma di sekitar 50-an%. Justru iPhone lebih baik dikit di 65-an, dengan base loop 5600 di Vivo dan 4200 di iPhone. Sedangkan Xiaomi tipe yang bakal terus nge-push sampai titik darah penghabisan. Ini terlihat sebelum overheat di stress test tadi. Kalau gue perhatiin FPS-nya itu yang didapat Xiaomi cukup tinggi ya, di 30-an FPS. Sedangkan kedua HP lainnya di sekitaran 20-an. Barulah saat udah mencapai titik maksimal, Xiaomi di sekitar 51-an derajat, mereka putusin buat stop prosesnya, dan terjadilah warning tadi. Nggak ada yang paling bagus atau jelek, tergantung kalian tipe yang kayak gimana. Kalau misalnya super hardcore user yang suka mainin game berat dan pengen dapetin FPS maksimal, ya Xiaomi 15 ini bisa kasih lebih ya, walaupun biasanya daya tahan baterai bakal lebih bocor. Sedangkan Vivo dan iPhone bukan artinya nggak bisa mainin game berat, tapi bisa banget. Cuma mungkin nggak sejauh Xiaomi yang toleransi suhunya lebih tinggi. Biasanya kalau terdengar sotoy, maafkan gue ya guys, tolong koreksi. Ini cuma logika simple gue aja dari data-data yang gue dapat di tes ini. Kalau ada informasi tambahan, bisa tolong tambahin juga di komen, oke? Biar gue dan teman-teman yang lain sama-sama belajar. Thank you. Buat gaming, langsung aja gue kasih hasilnya untuk Genshin Impact highest 60 FPS selama 20 menit main. Secara FPS bisa dibilang ketiga HP ini bisa melibas dengan baik ya, mentok di 59-60 FPS. Buat suhunya sendiri untuk ketiga HP ini tergolong aman, terutama untuk HP compact yang area pembuangan panasnya lebih terbatas. Cuma kalau dilihat Xiaomi bisa lebih adem di 41,1 derajat, dengan konsumsi daya tipis-tipis aja sih menurut gue, selisih 1%.
Cuma satu yang menarik, untuk settingan di iPhone, game ini bisa sampai ke 120 fps ya. Sayang banget Android belum support. Padahal menurut gue game ini udah nggak menantang buat HP-HP flagship dengan settingan highest 60. Dan gue dengar kok request kalian yang minta saat tes gaming cobain Wuthering Wave yang katanya lebih berat. Dulu sih gue sempet kepikiran, tapi banyak yang komen juga kalau game itu belum stabil. Mungkin bisa tolong kasih masukan kalau sekarang gimana guys? Sambil kasih gue waktu beberapa lama buat explore game ini. Oke, dari tes-tes barusan, gue bisa bilang kombinasi Xiaomi 15 dengan Snapdragon 8 Elite cukup buas. Punya performance yang lebih di-push lagi. Walaupun secara konsumsi daya lebih tinggi ya, beserta suhunya juga. Tapi ini sebenarnya bisa diakalin kalau kalian pakai cooler. Sedangkan kombinasi Vivo X200 Pro Mini dengan Dimensity 9400 bisa dibilang buas juga. Tapi mereka tetap ngejaga suhunya supaya nggak di atas 45 derajat untuk tugas-tugas yang berat. Konsumsi dayanya pun juga yang paling awet ya kalau kita lihat secara persentase. Ya karena kapasitas yang besar tadi juga. Tapi gue penasaran deh, apa jadinya kalau Snapdragon 8 Elite atau Dimensity 9400 ini dipakai di HP lainnya? Harusnya bakal beda sih hasilnya, tapi sejauh apa? Ya semoga gue ada kesempatan buat cobain di brand lain. Jadi subscribe buat yang belum ya, biar channel ini makin banyak dikenal dan makin banyak HP yang bisa di-review. Terakhir buat iPhone 16 Pro dengan chipset A18 Pro-nya, yang gue cukup salut sih dengan resource terbatasnya. Maksudnya kapasitas baterai yang paling rendah, tuh CPU-nya juga punya core lebih sedikit. Tapi secara hasil masih bisa bersaing loh. Contohnya untuk konsumsi daya, kalau gue jumlahin punya mAh yang paling kecil. Cuma ya kayak gue bilang, pada akhirnya yang kita lihat itu turun berapa persen, bukan berapa mAh. Jadi ya kerennya lebih secara internal proses aja, sedangkan penggunaan realnya ya tetap kurang. Apalagi harganya yang mungkin 2 kali lipat dibanding kedua HP lainnya tuh. Dan ingat, video ini cuma ulas sebagian besar tentang performance dan konsumsi baterai ya. Masih banyak faktor-faktor lain yang menarik untuk tiap-tiap HP ini, dari kekurangan sama kelebihannya masing-masing. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan dan budget, oke?